Tak ada balut sekolah ke, Bu? Nah, ada. Iya lah, Bu. Lah, Bu. Iya. Berarti sawah kok sawah rawang berarti ya, Bu ya? Iya, Dalam. Nyoba tanam padi ke, Bu? Apa 2 bulan nyo atau menunggu musim hujan ke atau baa itu, Bu? Oh, berarti sudah padi kau masak, itu dia dibuat ke sawah balik tu, Bu? Oh, betul. Dari Padang TV, Bu. Iya. Kalau cik orang TV Padang, Bu. Ini nama betul Padang TV kan. Nanti Lubuk Buayu kau, Bu. Kalau seandainya sesudah awak ke sawah musim nama musim menyabit tu ya, Bu ya. Paneh garang sehari. Apa aja 2000. Ya kan tua ke sawah sudah tulik tua. Oh, tunggu hari hujan lo. Oh, berarti iya. Oh, melalui bandar tu ya, Bu ya. Betul. Kau untuk sawah salawih nan kini kau, Bu. Tu baralah mau tanam itu tu, Bu. Salawih kau. Bu kami 3 ini kau. Baralah mau kau sudah. Yang kau saya buah yang kini kau. Oh, betul. Ti cik ibu ku tunggu sana. Baralah mau siap aja. Kepam perlu tolong ibu ku tanam aku. Tapi berarti bertanam kau tak boleh maju dah, Bu ya? Tak boleh maju dah. Oh, orang bertanam kau tak mau maju dah. Harus mundur ya, Bu ya. Kalau maju tu pijak benih. Iya. Kau dalamnya barang gini ke, Bu? Atau helikopter kau bawa majak, Bu? Mau kah? Ya. Oh, nya keluar sama-sama. Iya. Coba lah rancah sawah ibu ku lah. Coba stek lu. Jangan, Bu. Awak mandeh awak dulu menyekolah awak ke sawah lah. Dia mandeh. Dari mai buk masuk dia ke? Di tepi tu saya tidak lama. Pokoknya kawan. Sudah masih kawan. Ada berkubang ni. Kasinan dalam, Bu? Ya. Tapi Bu bisa duduk. Itu di dalam bukan duduk sana. Oh, kalau duduk anak dalam ya, Bu? Banyak orang masuk ke rumah. Ya, Bu. Alah, tangguh merendam mah. Masalah lah. Ya. Ai. Keluar maya lah. Mereka berang-rang bang. Di mana lah bang dan dinas. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basua balik dosa nak jombo sialai kalau bukan Udin Leo. Latih bola hari Selasa balik dosa nak tentu kita akan bersebut dalam Kelilian Kampung Padang TV. Kita menyilau menyegi mengabarkan kabakeh dun sana. Di edisi kini ko Udin balik ke masuk ketek-ketek Udin lihat sengkek menurut jamak deh, andai kan lulu jamak. Ngeluar buka sebentar. Ya kan? Kalau kini ko kalau kita caliak kini kan orang sedang musim bertanam ke sawah. Sampai laporan daripada dosanak-dosanak kita dan acok menelepon ke Padang TV kue.
Bareh maha gini. Iyo maha bareh, Bu. Iyo bareh maha 22, 23, 24, 25 bareh segantang. Kalau di kami di Solo tak bagantang boleh bareh doh, kami baliter boleh bareh. Kira setelah ambo lakukan riset sagantang dari orang Padang tu 2 liter dari orang Solo. Itu tibonya. Jadi Udin langsung ke lapangan mencari kini posisi Udin kini di bypass bypass mana mau Bu? Di bypass sawah yang di bypass ke bypass Padang itu kan. Di Bosobok lah masyarakat kita sedang melaksanakan proses bertanam padi. Jadi anak-anak kini kan banyak yang tidak tahu nasi itu dari mana datang dari masanya kan model itu. Karena anak-anak kini kok teknologinya lah canggih. Aja sibuk bape-ape saya sehinggonya nan tahunya mau nyumuk nasi jelanyo. Baris itu dari mana datangnya. Jadi model ikolah prosesnya. Sawah kok mau kok dipangku dulu atau dibajak dulu. Sehinggonya kok ndak bubur kalau sana aku dulu malu sawah itu kan. Setelahnya dibajak beko di musim penghujan tu atau kalau di musim kemarau dilian aye dari banda itu ya. Dibajak. Lalu dibibitkan banihnya. Barari besok membibit banih itu tu, Bu. 25 hari membibit banih itu dari padi itu menjadinya banih modelnya irik-irik di buuk tu gini tu tu baru setelahnya ditumbuhnya di Sumayan namanya kecil orang-orang siswa tu barunya ditanam. Itulah proses penanamannya. Nah, kalau awak calik kini kau proses penanaman tu seperti ko caranya. Jadi kesimpulannya ibu-ibu nak bertanam padi kau ndak akan pernah nyo maju doh. Nyo mundur taruh. Kalau nyo maju tapi jak banih ko cibu. Nah, kebetulan Udin kini ko di sebuah sawah, tapi sawah ko ndak sawah biasa ko sana ko sawah rawang ke cibu tu. Jadi posisi Udin kalau Udin tagak dulu samo je pilem-pilem parang tu makin lama ko makin tabandam ke bawah tu. Kini kalau bakubang-kubang Udin mana sana, terpesu pulang sebentar lagi. Ndak baru cara masukkan tu Sarawak bakubang-kubang. Jadi nampak dah ibu-ibu sedang bertanam. Nah, artinya nanti setelah 25 hari padi itu dibayaan di Sumayan untuk kabanih tadi itu, tumbuhnya menjadi padi ketek ya kan? Padi balita, ya kan? Baru ditanamnya ke sawah, dipindahkannya ke sawah dan ditanam dek ibu-ibu yang spesialis bertanam. Nah, nanti setelahnya ditanam mungkin waktunya 3-4 bulan ibu ya. Tumbuhnya menjadi padi dari jauhnya buku menguniang, baru disabi atau ditongkang basuh awaknya. Ya, galak kameramen awak sama nampak dia makin lama makin tabandam awak ke bawah, ya kan? Beko ditongkang. Nah, ditongkang adonan pakai tong itu dilambui gitu ya. Adonan lah modernnya lah pakai mesin itu yang berjalan di tengah sawah tu langsung. Iya, berjalan udah iko saya lah merangkak-rangkak aku. Ada bisa roat. Makin lama kalau oyak makin lama kita pandang buat dek. Ibu tu je duduk saya. Ya kan? Nah, jadi posisinya seperti itu. Kareh jati kameramen iyalah. Jalannya ndak wah loh. Kira mau teman nama deh. Nah, jadi beko setelah padi itu masak padi itu barunya dilambui atau ditongkang basuh awaknya, baik itu menggunakan secara manual pakai tong itu atau pakai mesin kini yang bentuk mesin kelara itu ya. Langsung padi keluar. Nah, padi itu nanti dibawa ke eler atau dijamu di rumah masing-masing. Setelahnya masih padi itu pada tuisnya gigi, baru digiliang tu ditumbuk ke eler menjadi bareh. Bareh tu modelnya jual orang di pasar tu. Nah, setelahnya dari bareh nyo balik dia mak-mak ke pasar bareh tu, nyo tanak menjadi nasi lah nyo di rumah. Itulah skemanya, cara asal muasal nasi nanadoh dateh rumah awak tu. Nah, kalau kini ko karena awak mana namanya ko penasaran ingin mencari prosesnya. Kalau kini kan proses menanam nampak dah ko. Nanti kan kita cari padi ko setelah ditanam, banihnya kira-kira ko segala macam gitu ya. Dan proses menyabitnya kebetulan di siko ada jo mesin namanya ko. Mesin kura-kura namanya. Kalau enggak gadang tu mesin bajak. Nah, aku kena ketek tu kura-kura namanya merayuk helan sawah tu. Nah, jadi beko nanti kita cari skemanya. Tetap ikuti Udin dalam Keliling Kampung Padang TV. Kita menyilau, menyigi, mengabarkan kabakeh dun sana. Nah, kalau kita cari
iko lah perjuangan para orang tua ke sawah. Terkadang ada di sana ya sawah ko indak lo sawah awak bagai itu. Artinya banyak di antara ibu-ibu tu nan ke sawah ko hanya menerima upah harian. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, kau dapat sawah nalai di gurun rancak lah. Ayo le tanang wak. Mudah-mudahan iko ko ba tentu harus dikerajokan. Itu bukan buat-buat di sana. Memang sawah tu yang sedalam itu tu. Jadi kalau lama-lama wak tagak ko sama wak lumpur hidup. Nah, jadi anak arok kadang bisuak akan manupang tumpuan orang gaek tapi nyo sekolah banyak orang maleh pai tawuran lah nyo bagai pai buru-uru bagai bahkan dak saketik pulo doh aduh anak-anak nan digadangkan dek orang tuanya dengan bersusah payah membantian tulang pada muari modeko ko apa yang melonjak-lonjak lo sama kawan-kawan bagai itu nah kalau kita bahas tentang lahan pertanian awak kini ko baik sawah ataupun lahan-lahan pertanian untuk lahan produktif itu kini ko menurut data dan kami dapat itulah semakin mengetek atau semakin berkurang karena ada beberapa faktor yang membuat sawah ladang atau tanah-tanah itu menjadi seketek karena alih fungsi peralih penggunaan sawah ko lah banyak dijual orang untuk sebagai lahan perumahan ladang-ladang yang seharusnya bisa menopang untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kan batanam pisang, batanam lado, batanam pitulo, yang lain, tomat, yang lain seperti itu, banyak nalah dijual, dialihfungsikan menjadi perumahan. Nah, sehingga kini, ketika musim pangan itu tiba pada waktunya, yang seharusnya kuota bareh, kuota kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu seharusnya mencukupi untuk masyarakat, tapi karena lahan yang dipergunakan itu makin lama makin berkurang, sehingga timbullah kenaikan harga karena barang yang tersedia itu seketek. Nah, sawah itu banyak alanya. Nah, kalau untuk Kota Padang kini umumnya 80% itulah menjadi pemukiman masyarakat. Jadi sawah kau nyata panci-panci di sudut-sudut rumah orang seketik-seketiknya. Jadi sebenarnya kau untuk kebutuhan orang yang punya sawah saja itulah kurang tuh. Apalagi untuk mengisi kebutuhan masyarakat-masyarakat dan banyak. Sehingga banyaklah bareh-bareh dari luar yang diimpor kemari untuk supaya kebutuhan pangan masyarakat awak kau terpenuhi seperti bareh-bareh dari luar negari atau bareh-bareh apa segala macam. Sehingga itu nanti dirasakan dari masyarakat kini mahal harga bareh sampai 22, 23, 24, 25 bahkan ada 30.000 sagantang bagai. Nah, alasan keduanya banyaknya keluhan dari masyarakat awak nang kasawah dan kaladang ko. Nah, kini untuk mendapatkan pupuk untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan untuk kasawah jo kaladang ko sangatlah sulit. Sangat sulit. Sehingga malih orang ko kasawah malih kasawahnya lai kasawah awak bareh-bareh padi-padi 3 karung sampai karung cuma mencari pupuk apa segala macam tu bagaimana ni dah sulit dah. Padi asal sawah tu akhirnya sawah tu kare tak digarap. Beko tiba orang bani jual tanah ni, bada jual tanah. Itu nama buatnya lahan-lahan pertanian awak kurang. Walaupun Kapatang ko kan sempat ada event nasional awak di Kota Padang ko namanya Penas Tani Kanam Baleh kalau tidak salah jambu. Di situ adalah dibahas dan dipertontonkan tentang pertanian se-Indonesia dan ketika itu ambo macam lihat ya rancak-rancak jaguangnya rancak-rancak padi ditanam di sini cemangko segala macam dipertontonkan di situ dan diperlihatkan kultikultura Sumatera Barat. Namun setelah acara itu selesai masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Ya kami payah dapat pupuk pak, kami payah dapat iko pak. Sesudah tu ketika musim iko segala macam pembelian namanya kok di Bali padi kami itu dengan harga murah kok segala macam begini dan ya itulah sehingga membuat masyarakat tu. Nah kita minta nanti peran fungsi pemerintah sebagai pengayom dan sebagai pemerintah yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk turunlah ke lapangan. Caliklah mau tahu jadi sana awak ko apa keluhan-keluhan. Kalau nanti masyarakat ko mangguk saudara ndak ke sawahnya leh. Ndak ke sawah masyarakat tentu ndak ada bareh dari rumah orang. Kalau ndak ada bareh tu ke balik ke zaman saya sudah balik. Makan apa nak doh, makan pisang, makan ubi, makan sagu, makan ekor segala macam tu ya. Nah, itu yang kau khawatirkan nanti. Iya, makan roti. Makan roti bisa makan roti juga, tapi kau lihat doh. Iya kan? Itu. Sehingga nanti itulah kita dukung nanti dan kita support kepada sanak-sanak kita dan masih ke sawah serupa itu. Nah, kalau kita lihat tadi kan proses bertanamnya. Kalau lah selesai ditanam tu mau deko bentuknya lain. Selesainya ditanam
Jadi kita menunggu tumbuhnya nanti. Itu bekonya dari sekian minggu ke segala macam, beko tu di siang. Di siang. Ndak siang mereka dah. Di siang tu artinya dicabut-cabut rumputnya mereka. Tu. Kok ada rumput-rumput dah bersih-bersih mereka. Tu. Jadi ala sawah lah ade andeh. Yalah. Di siang, tu beko lah tibolo wakatunya dipupuknya lain. Diseraan pupuk, pupuk daun dulu namanya. Untuk supaya batangnya ko tumbuh subur. Nah setelah nanti inyo tabi, babungo padi ko, baru diseraan pupuk buah. Nah dari bekonya berkembang dari babungo sampainya menjadi bareh mudo sampainya berinovasi beko atau berala namanya gitu ya, menjadi padi masak menguniang segala macam, baru disabiknya atau dilambut bahasa orangnya. Itulah nanti akan menjadi cikal bakal bareh jonasi dan adoh di atas rumah awak. Nah kalau kita calik kini kaya sawah gitu ya, dengan kondisinya yang mungkin masih bertahan di tengah-tengah sulitnya kebutuhan untuk mendapatkan sarana pertanian kok serupa awak sebut tadi itu, namun masyarakat awak masih berupaya untuk tetapnya ke sawah, walaupun harus kita akui sawah kok menjadi salah satu lahan pekerjaan, tapi nyo menerima upah di sini. Jadi kalau ndak ada orang ke sawah kamanyo ke rajo oleh kok lai ke jadi pegawai sekolah ndak tamat, kan seperti itu. Ana lain kerajo macam itu kena begini. Ikolah dan terbiasa kerajo dari dahulu mungkin barangkali ya. Tentu iko yang bisa dikajukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tentu pemerintah kita minta dukungan dan supportnya untuk usaha awak nan mereka kan salah satu lapangan kerja juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, mangko daripada itu sesudah iko nanti akan kita cari berapa puluh mesinnya. Ini ada beberapa kategori mesin. Itu akan kita cari untuk pengolahan sawah ko. Tetap ikuti di dalam Keliling Kampung Padang TV. Kita menyilau, menyigi, mengabarkan kabakeh dun sana. Abah di kampung latih ke sawah, anak di kota latih kuliah. Abah di kampung latih mancangku, anak di kota ijan sampai di kuliah sajolah nak, kuliah sajolah. Barajanan rajin supaya pintar, kuliah sajolah nak, kuliah sajolah. Ndak usah macam-macam, kuliah sajolah nak.
Atakah itu bana lah cara ke sawah tu sana. Jadi sawah ko sebelum ditanam tentu harus dipangkuanya dulu. Dipangku mereka ko. Baru nyala gaca lulu mereka ko. Nah, baru nanti akan ditanam. Kalau lain enggak bapitihnya seketik, ya kan? Kalau ndak maunya ko, nan mungkin sawahnya ndak laweh-laweh bana, tentu diupahan memangku ke orang, mode udin sebentar ko. Upah memangku udin ini 80 sehari. Ya kan? 80 sehari upah mangkunya. Dipangku sawah ko. Jadi kalau sawahnya laweh misalnya, tu nyalai bapitih na punya sawah. Beko dia gih diupan ke helikopter ko sana. Helikopter ko ini. Nah, tentu di mana udin stok kontak ada. Jadi kalau ikut kan lebih capek kerajuannya daripada memangku. Cuma kalau udin berpendapat tentu dipangku hasilnya lebih efisien. Kenapa demikian? Kalau awak cari apanya bukan apa masih banyak kendak ya. Kalau dipangku aku kan kedalamannya bisa awak menentukan. Nah, mereka dalam gitu ya. Sudah tu tidak terkontaminasi dengan bahan bakar kan seperti tidak ya. Kalau masih banyak kadang-kadangnya meleleh oli kan. Barangkali itu akan berpengaruh kepada namanya sawah, kesuburan sawah. Nah, sesudah sawah ko dipangku, lah selesai mau deko ko ndak udin menyelesaikan sana. Ko tu orang asli ini menyelesaikan. Ko kebetulan pangku ko tadi udin salang gitu ya. Nah, untuk menentukan produk sana, ba cara memangku kan mau itu. Sambil udin badendang tadi. Dendang udin tadi sana terkena sana tuh. Kuliah sajolah nak. Kuliah sajolah. Nampak yang padih lirik tadi. Tua. Abak di kampung latih mancangku. Anak di kota hijan sampai di cang. Kuliah sajolah nak. Kuliah sajolah. Itu lagu yang cukup bermakna bagi anak-anak. Modekolah perjuangan orang-orang tuanya di kampung, ke sawah, ke ladang, baujan bapaneh di bawah terik matahari, membantiang tulang salapan karek. Ndak ada ke pakai skincare tu di sana. Ndak takkan naga ibu-ibu tu, bapaneh-panehnya di sawah, pakai skincare ke segala macam. Skincare cik senya kuah. Lulu sawah kuah, ada gelomong-gelomong ke badan. Dah tak turun gelomong-gelomong ke badan, bantu lo ya kan. Iko skincare-nya. Beko kok nyampang manggalabak mungko seketik banyak dia bagi si badak bareh le mode ibu tu. Kan lagi badak. Nak ada ke penganau orang tuntut membeli-beli skincare. Yang penting gini kebutuhan keluarga awak tertutupi dengan kasawah ke serupa itu. Jadi kepada adik-adik dan dibiayai sekolahnya dek. Orang tuanya dibiayai kuliahnya. Rajin-rajinlah sekolah. Capai cita-cita. Bisu. Kalau apa buah asam ko. Capailah apa yang kata tuju gitu ya. Lah buah padi ko, lah selesai awak kuliah lah menjadi sarjana, carilah kerajo. Lapihlah selero di sini. Kok kini ko, kanalah orang tua di kampung ko segala macam. Tapi baku ke sini cerita atau cerita sawah gini kan. Tapi ada juga mana pengajaran. Nah, kita berharap nanti kan Dinas Pertanian di setiap daerah di bawah pemerintahan tentu kan iko kerajo enak. Maka si indak ke sawah ko kerajo. Tentu memberikan support kepada masyarakat kita dan masih konsekuen untuk ke sawah jo ke ladang. Apa yang menjadi kendala di tengah-tengah masyarakat tentu nanti bisa dibantu. Kok pupuk nan sehari kalau di zaman Udin dulu yo. Ada ke UD namanya koperasi unit desa. Di sini disediakan pupuk, makan itik, makan ayam, makan lauk segala macam. Entah sistem koperasi entah apa gitu ya. Namanya koperasi unit desa itu sistem koperasi nak. Iya kan? Tapi acaranya Udin ketik ketek. Tapi kini banyak keluhan daripada masyarakat, payahnya mendapatkan pupuk kok segala macam dan sawah pun tak lo banyak. Sehingga itulah yang menjadi kendala pemenuhan kebutuhan pangan dek masyarakat awak nan ada kini ko. Kalau laporan dari pemerintah, kalau dari Menteri Pertanian Pangan ko segala macam, stok bareh sampai 2.400 masih ada iyo dalam gudang tu ada bareh tu mah. Cuma kan tak pernah diapun ke masyarakat. Kalaupun ada diedarkan ke tengah-tengah masyarakat melalui operasi pasar, tentu namanya ko skemanya mungkin agak sulit ko segala macam dan masyarakat adalah terbiasa dengan memakan bareh-bareh hasil pertaniannya, tentu banyak seketik akan agak terkucak jo lidah atau seleronya gitu ya. Nah, itulah tadi skemanya kita baca cara memangku. Kalau repek sana ya, diayun pangku ko.
Tu. Sampai ndak mu Udin memacang aku terpecah baju Udin ku aku kumu lihat sana ya kan. Udin kini di badan Udin ku dak badan cicik tu. Ada perangkat audio dalam kan. Jadi ku terpecah gitu kan. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, kalau di zaman Udin ketek-ketek dulu orang ke sawahku satu kebahagiaan. Satu, awak ketek-ketek bisa main lunau-lunau, main bergalut-galut dalam sawah. Ya bahagia aja. Bahagia aja. Tapi dalam pembuatan keliling kampung kini kau sangat berbahaya perjuangan kami. Indah Udin tu dan tergerubuk sawah tu. Kameramen dia tergerubuk je masuk sawah. Bisa lihat piti ni kameramen itu. Lama ke peso kameramen itu kan. Nah, sesudah tu ketika orang menyisik pematang, mau deko ya, disisik pematang. Allah ilaha illallah. Tu mereka kami mencari baluit. Memancing baluit atau malam mungkin menyuluh. Kau segala macam. Ada pek gak siku 2-3 empek gitu kan dibawa pulang atau gak banyak awak dapat beko dijual gitu kan. Karena baluit itu sangat proteinnya sangat-sangat luar biasa untuk kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak. Tetap ikuti dalam keliling kampung. Kita menyilau, menyigi, mengabarkan kabakeh dan sana. Sasa angok dari sana. Sajolah nak kuliah sajolah. Ndak usah macam-macam. Kuliah sajolah. Itulah tadi di sana gambaran cara ke sawah tadi itu. Kelas satu Udin ke sawah jadi di sana. Ikut sawah naik ke sawah ndak mimpi tu. Cari lah kubang-kubang. Asli ke sawah. Macam pi Sarawak. Ndak lulu gitu. Jadi tekah itu banalah perjuangan tu sanak-sanak kita nang ke sawah untuk bahas semua ko supaya padi ko menjadi ndak dimakan mancik, ndak dimakan namo ko segala macam. Kadang-kadang ke sawah ko disebut bana ya. Lai ke sawah awak tapi ndak bersobok apanya tu. Hasil sawah tu dah. Kadang-kadang awak minjam piti orang untuk pembeli pupuk, pembeli ko segala macam, upah bertanam, upah menyabit, upah memangku segala macam. Tapi hasilnya mereka tidak dapat. Tapi itulah lika-liku kehidupan dan harus dijalani. Karena setiap awak ikhlas dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani apapun kehidupan awak ko penuh keikhlasan, insya-Allah akan menjadikan setiap karaja awak tu menjadi amal ibadah kepada awak dan mendapatkan hasil dan berkah. Nah, mungkin sasa angok dari sana, jujur sasa angok. Kok takai ku Udin sana ya. Mungkin yo agak kurang takau rasanya kalau ke sawah ko. Biarlah Udin takai ku dari sana ya kan. Ya, tapi baalai. Tapi kalau suatu hari nanti Udin ditakdirkan punya sawah dek Tuhan gitu ya. Tentu ba harus jo Udin laksanakan. Nah, sampai di siko dulu ada sana perjumpaan kita latarangah Udin rupo yo sana ya kan. Sasa angok deh. Sawahnya dalam memangkuannya yo habis lo hari deh. Mudah-mudahan iko menjadi tontonan, hiburan, serta pelajaran dan pengetahuan bagi sanak-sanak keliling kampung. Nah, menonton Udin di edisi keliling kampung. Kini ko edisi Baputa-Puta di tengah sawah Mancaliek, Sentral Pertanian Masyarakat. Nah, Udin beserta kameramen Udin nan tagurubuk tadi itu, itu wajah itu mah nan kameramen tagurubuk tadi itu, nama ketas tu mah, itu wajah itu asli itu kameramen Udin. Nan mendampingi Udin setiap hari, setiap membuat keliling kampung di Padang TV ko. Mengucapkan terima kasih kepada sana. Banyak maaf kalau do garah joko cinta nindak pada tampeknya, laku juga renah nan salah dilihat mato. Karena Udin hanya manusia biasa. Kepada sana Udin minta maaf dan kepada Tuhan ambo minta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.